Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini, hari Kamis 18 Maret 2021, kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah pengantar pasar modal dan portofolio. Untuk hari ini kita memasuki materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengenalan pasar modal. Sebenarnya pasar modal itu apa? Capital market istilah akuntansinya. Itu apa? Sebelum kita masuk ke materi pasar modal, pengenalan pasar modal, alangkah baiknya kita mengenal terlebih dahulu. Sebenarnya dalam pasar modal itu kita apa sih, ngapain kita di pasar modal? Jadi kita itu bertransaksi di pasar modal, di Bursa Efek Indonesia. Itu tujuannya untuk mendapatkan return, untuk bisa mendapatkan capital gain. Jadi karena kita ingin menghasilkan capital gain, maka kita harus mau berinvestasi. Jadi sebelum kita masuk ke materi pasar modalnya, kita akan mempelajari terlebih dahulu, yaitu di materi investasi. Sebenarnya yang disebut dengan investasi itu apa sih? Jadi yang disebut dengan investasi itu merupakan suatu penanaman modal. Tujuannya untuk apa? Fungsinya atau tujuannya untuk bisa mendapatkan return. Kita melakukan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki oleh entitas. Dan biasanya untuk investasi itu jangka waktunya jangka waktu yang lama, jangka waktu yang panjang. Dan tujuannya itu untuk bisa mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Jadi jangka waktunya tidak bisa. Kalau namanya investasi, kita punya uang 5 juta diinvestasikan 1 minggu nanti menjadi 6 juta. Itu ya mungkin bisa atas Anda lagi beruntung, tetapi tidak akan selalu seperti itu. Investasi pasti juga memerlukan suatu proses. Ataupun kita berinvestasi, berarti kita itu melakukan suatu penundaan konsumsi untuk masa sekarang. Konsumsi itu bukan hanya untuk makan, minum, dan sebagainya, enggak. Tetapi definisi konsumsi di sini, kita itu menunda menggunakan uang kita, menggunakan aset kita untuk keperluan saat ini. Itu ditunda. Karena apa? Kita melakukan penundaan penggunaan aktiva kita itu tadi agar untuk masa yang akan datang kita bisa mendapatkan keuntungan lebih atas aset yang tertunda. Berarti aset tadi itu akan diinvestasikan. Tetapi yang namanya investasi, kita tidak bisa memastikan semua investasi yang kita lakukan itu semuanya akan menghasilkan keuntungan, tidak. Tetapi juga kadang untung, kadang rugi, ada resiko untuk ketidakpastian. Jadi yang namanya berinvestasi itu juga peluangnya 50-50, kadang juga untung, kadang juga rugi. Kadang juga kita bisa sangat sulit sekali membedakan. Sebenarnya investasi dan menabung itu sama nggak sih? Saya itu punya uang 5 juta saat ini. Tetapi dari uang 5 juta yang saya miliki itu saat ini nggak dipakai. Saya investasikan. Tetapi itu akan saya gunakan lagi di minggu depan. Karena dari uang 5 juta itu akan saya gunakan untuk bayar semesteran. Nah, itu apakah disebut dengan investasi? Bukan. Kalau misalkan Anda menyimpan uang Anda sementara 5 juta itu, dan pasti minggu depan uang yang Anda simpan tadi sudah akan Anda gunakan, berarti itu istilahnya bukan investasi, tetapi itu uang Anda itu Anda tabung, Anda simpan. Jadi yang membedakan antara investasi dengan menabung, yang pertama, tadi yang saya sebutkan, kalau investasi itu jangkanya jangka waktu yang lama, jangka panjang. Kalau menabung, itu tujuannya untuk tujuan jangka pendek. Sedangkan yang kedua, untuk tujuan dari investasi, itu untuk bisa melipat gandakan kekayaan. Sehingga nanti
kalau kita sudah mendapatkan tambahan investasi, keuntungan yang kita peroleh kita bisa memperoleh capital gain. Kita akan memperoleh keuntungannya lebih. Sebagai contoh apa? Misalkan tadi saya sampaikan, saya punya uang 5 juta. Uang 5 juta itu ini merupakan uang lebih saya. Saya anggap uang hilang, saya investasikan. Untuk apa? Saya patungan dengan teman-teman saya untuk membuat suatu bisnis kuliner yang saat ini lagi ngetren, yaitu untuk membuat boba, minuman boba misalkan. Nah, terkait ini saya patungan berempat, 5 juta kali 4, 20 juta. Tetapi dari investasi tadi, ya memang untuk saat ini dari bisnis yang saya jalankan itu banyak sekali pengeluarannya banyak sekali, dan misalkan saya mau ngambil uang 5 juta itu nggak bisa karena baru ini digunakan sebagai modal terlebih dahulu. Ya, karena bisnis ini sekarang lagi ngetren, dan juga sekarang ini juga di masa pandemi ini lebih banyak yang suka pembelian secara online, baik itu lewat Grab atau lewat Gojek dan sebagainya. Maka saya juga mengikuti pangsa pasar seperti itu. Sehingga dalam perkembangannya, misalkan dalam waktu 5 bulan itu saya sudah mendapatkan keuntungan. Keuntungannya misalkan per bulan bisa mendapatkan 500.000, bisa mendapatkan 500.000. Nah, itu kan berarti kan kita sudah mendapatkan keuntungan dari jenis investasi. Nah, kita sudah punya usaha, investasi sudah memberikan hasil walaupun masih kecil. Tetapi kan itu nanti akan jangka panjang, memang bertahap, berproses. Sehingga nanti keuntungan yang kita dapatkan itu juga akan bisa lebih banyak. Tetapi ya tadi kembalikan itu pas lagi beruntung. Tapi kalau misalkan karena persaingannya banyak, pembelinya juga sedikit, akhirnya apa? Akhirnya rugi. Ya namanya investasi ya seperti itu. Kalau menabung bagaimana? Nabung itu tujuannya itu biasanya bersifat konsumtif aja. Jadi uangnya agar tidak sering dipakai maka disimpan di bank. Tetapi kalau misalkan ada baju bagus ini, modelnya baru, harganya murah lagi, diambil, dibelanjakan. Itu namanya menabung. Jadi untuk mengurangi keinginan sesaat. Tetapi ya kalau misalkan kita butuh ya segera kita ambil. Tapi kalau investasi tidak bisa. Terus dana awal dalam jumlah yang relatif besar. Ya, karena namanya investasi itu memang pertama memerlukan modal yang lebih besar. Dan juga keuntungannya juga akan lebih besar nantinya. Kalau misalkan kita berusaha secara maksimal, insya Allah juga akan bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Selanjutnya, kalau yang menabung itu di awal biasanya jumlahnya itu relatif kecil. Ya, kelebihan uang kita berapa ya kita sisihkan untuk ditabung. Tetapi kalau misalkan ada kepentingan yang urgent, ya uang tabungannya pasti juga akan segera dipakai. Jadi yang membedakan investasi dengan menabung seperti itu. Terus selanjutnya, sebenarnya jenis-jenis investasi itu ada apa? Dibedakan menjadi apa saja jenis investasi itu? Pertama, investasi itu dibedakan dalam bentuk aktiva real atau disebut dengan real asset. Real asset itu seperti apa sih? Real asset itu kita bisa melihat secara nyata bentuk dari aset kita itu apa sih? Bentuk dari aktiva kita itu bentuknya seperti apa? Misalkan ada mobil, ada tanah, ada bangunan, ada emas. Jadi yang namanya real asset itu bisa dilihat, bisa diukur, kita bisa menyentuhnya, memegangnya, karena real, nyata. Yang kedua, bentuknya yaitu financial asset. Aset keuangan, aktiva keuangan. Yaitu bentuk investasi kita itu berupa surat berharga. Misalnya adalah bentuk saham, bentuk deposito, dan lain sebagainya. Surat berharga. Saya punya uang 50 juta. Saya gunakan untuk berinvestasi membeli saham PT Martina Berto atau PT Jarum Super.
Nah, di situ dari investasi kita tidak bisa langsung memiliki pabrik jarum super dibawa ke sini, kan enggak. Itu bentuk kepemilikannya berbentuk saham. Kalau saham dulu bentuknya selembar kertas, ada namanya, ada sertifikatnya. Kalau sekarang hanya bentuknya akun saja. Berapa lembar saham yang kita miliki, kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa memegangnya langsung. Kita tidak bisa menggunakannya karena disebut dengan financial asset. Atau misalkan sertifikat deposito, obligasi, reksadana. Jadi untuk yang finansial aset itu bentuknya surat berharga. Biasanya jangkanya itu jangka pendek, diperdagangkan di pasar uang. Kalau sifatnya jangka panjang, itu nanti akan diperdagangkan di pasar modal. Ya, tadi disebutkan commercial paper, sertifikat deposito, ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Itu untuk jenis-jenis investasi. Gimana? Sampai ke investasi, di jenis-jenis investasi ada yang mau ditanyakan? Ini saya kasih satu pertanyaan untuk Anda terkait atau sampai di materi jenis investasi, yaitu coba dari penjelasan yang saya berikan tadi, Anda jelaskan sebenarnya perbedaan antara financial asset dan real asset itu seperti apa. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan di penjelasan ke investasi. Bagaimana sih sebenarnya tips investasi, tips yang gampang untuk kita bisa berinvestasi? Yaitu pertama, Anda harus lebih fokus lagi. Sebenarnya yang Anda ketahui, Anda itu paham, benar-benar paham itu tentang apa sih? Misalkan Anda itu suka kuliner. Anda sudah kuliner jelajah sampai ke Indonesia, seluruh Indonesia kulinernya sudah hafal. Cita rasanya seperti apa sudah hafal. Nah, berawal dari hobi Anda itu berkuliner atau mencoba berbagai jenis masakan, Anda akhirnya mempunyai rumah makan. Akhirnya menu-menu yang Anda siapkan, Anda sediakan, itu merupakan perpaduan dari berbagai resep atau berbagai masakan yang sudah Anda coba. Ya, di sini berarti kan Anda benar-benar paham terhadap apa yang bisnis yang Anda jalankan tersebut. Jangan melakukan investasi, jangan melakukan suatu penanaman modal itu yang hanya karena coba-coba. Karena kalau hanya berdasarkan coba-coba ya nanti hasilnya juga akan coba-coba. Coba kadang untung dan coba kadang juga akan menderita kerugian. Karena juga kita sendiri melaksanakan juga tidak maksimal. Terus investasi itu kita fungsikan untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan sudah dapat keuntungan, ya lebih baik keuntungan itu tidak digunakan terlebih dahulu. Alangkah baiknya juga difungsikan untuk menambah dari usaha yang kita jalankan agar usaha kita itu bisa lebih bersaing, agar usaha kita itu bisa lebih maju lagi. Kalau misalkan mau digunakan, ya jangan semuanya. Jadi selanjutnya kalau kita sudah awali segala sesuatu kita juga dengan hal yang bagus, pasti juga akan hasilnya juga akan maksimal kan. Maka investasi itu dengan manajemen yang bersih. Kalau Anda sudah punya perusahaan, jangan coba-coba melakukan tindak, misalkan Anda mencoba menggunakan uang perusahaan dulu hal ini uang saya sendiri, maka saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri. Jangan. Anda harus bisa membedakan mana ini uang perusahaan dari usaha Anda, dan mana untuk pribadi Anda. Anda pemilik, tetapi juga Anda harus mendapatkan gaji di situ. Jadi jangan langsung seenaknya sendiri ngambil uang dari hasil usaha Anda. Maka manajemen usahanya itu harus bersih. Pertama harus ada pemisahan. Mana uang pribadi, mana uang untuk dari hasil usaha. Kalau itu sudah dijalankan, insya Allah juga semua akan bisa berjalan dengan baik. Tetapi kalau tidak ada pemisahan, ya udah, berarti ya dari awal sudah kacau, manajemennya nggak bagus. Terus
sebaiknya karena investasi itu juga nanti kalau usaha itu kan nggak mungkin kan tidak ada pesaing, pasti pesaingnya juga akan banyak sekali. Nah, terkait dengan pesaing, maka sebaiknya Anda juga mempunyai cadangan dana lebih. Karena sekarang itu yang namanya usaha itu sudah berjalan, udah maju, pasti juga akan ada pesaingnya yang dia itu modalnya akan lebih besar daripada Anda. Harganya juga lebih bersaing. Kalau Anda hanya stagnan seperti itu, maka Anda akan tergilas dengan pesaing Anda. Maka di sini fungsi dana cadangan itu untuk apa? Untuk bisa menambah modal Anda agar Anda bisa lebih berinovasi lagi. Jadi fungsinya untuk seperti itu. Jadi kalau misalkan sudah ramai, udah stop di situ, tidak ada inovasi, itu salah besar. Terus lakukan dengan disiplin. Jadi jangan gampang seneng, jangan gampang kalau sudah berhasil ya udah mandek. Anda juga ogah-ogahan, kadang buka, kadang tutup. Enggak, itu enggak benar. Jadi kalau misalkan sudah jalan, ya sebaiknya konsumen yang Anda miliki, Anda punya itu benar-benar Anda berikan servis ekstra, pelayanan juga lebih prima lagi. Agar apa? Agar dia juga selalu percaya pada kita. Misalkan pesan barang, misalkan Anda punya usaha konveksi, pesan barang bagus, akhirnya balik lagi. Akhirnya besok misalkan pesan kaos olahraga, tahun ajaran baru lagi pesan ke Anda. Karena sudah langganan lama, akhirnya Anda seenaknya mengerjakan. Jahitannya nggak rapi, atau kadang juga selesainya tidak tepat waktu. Akhirnya gitu juga akan mengecewakan pelanggan. Berarti kan di sini Anda tidak disiplin. Maka dari situ akhirnya pelanggan Anda satu persatu sudah pergi. Kalau seperti itu, Anda tidak bisa memberikan pelayanan prima. Akhirnya akan merugikan Anda sendiri. Jadi, walaupun usahanya sudah benar-benar maju, kita tetap harus memberikan servis ekstra kepada pelanggan. Pelanggan itu adalah raja, pembeli itu adalah raja. Maka disiplin itu perlu juga diterapkan di sektor apapun. Di dunia usaha juga itu penting sekali terkait dengan disiplin. Disiplin waktu, disiplin dalam manajemen keuangan, disiplin untuk disiplin terkait dengan jam kerja dan sebagainya. Jadi itu sangat penting dan menentukan dari keberhasilan suatu usaha. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Tadi kan sudah yang disebut dengan pasar modal itu apa sih? Nah, kita sudah masuk ke investasi. Jadi investasi sebenarnya, untuk investasi itu tujuannya untuk apa? Untuk mendapatkan return. Kita caranya mendapatkan return itu bagaimana? Dengan melakukan investasi. Investasi kalau jangka panjang itu contohnya dengan apa? Contohnya dengan melakukan atau pembelian saham. Pembelian saham di pasar modal misalkan. Sebenarnya pasar modal itu apa? Kita perlu mengetahui dulu untuk pasar modal itu apa. Jadi tempat bertemunya ini pihak yang perlu dana jangka panjang dengan pihak yang perlu investasi pada instrumen keuangan. Jadi di sini mempertemukan antara pihak yang dia itu perlu dana jangka panjang. Sehingga apa? Misalkan saya punya saham. Lah, saham itu tidak bisa saya gunakan untuk membiayai sekolah anak saya, nggak bisa. Maka saham itu harus saya jual. Nah, sekarang menjualnya itu di mana? Apa bisa di sembarang tempat? Ya enggak, saya harus menjualnya di pasar modal. Maka saya harus mencari pasar modal tadi. Kita bisa mencari pembeli dari saham itu siapa. Jadi pihak yang perlu investasi pada instrumen finansial itu tadi. Jadi instrumen finansial itu berupa apa? Ada saham, ada obligasi, ada reksadana. Jadi dari gambar ini ada yang, ini saya punya saham. Sahamnya saya berikan kepada bapaknya karena bapaknya itu mempunyai uang. Jadinya saya tukar sahamnya dikasih untuk bapaknya ngasih uang kepada saya. Tapi itu tidak bisa langsung di jalanan, nggak bisa. Maka difasilitasi di pasar modal.
Jadi apa kita bisa mendefinisikan pasar modal itu apa? Itu terserah. Yang penting di situ dari pasar modal itu ada kata-kata yang memerlukan dana jangka pendek, yang memerlukan dana jangka panjang, dan juga ada pihak juga yang dia itu perlu investasi pada suatu instrumen finansial. Jadi kalau misalkan bisa kita berikan definisi, pasar modal itu merupakan suatu sistem keuangan yang sudah terintegrasi. Di dalamnya ada lembaga-lembaga bank komersial, ada semua lembaga perantara di bidang keuangan. Jadi semua surat berharga yang beredar itu ada di pasar modal. Atau misalkan kita berikan definisi yang sederhana, yang disebut dengan pasar modal itu tempat, itu pasar. Di situ memang untuk disiapkan untuk bisa memperdagangkan saham, obligasi, reksadana, dan surat perdagangan lainnya dengan perantara pedagang, jasa perdagangan efek atau disebut dengan para broker. Jadi yang disebut dengan pasar modal itu merupakan suatu indikator dari perekonomian di suatu negara. Indikatornya dengan menggunakan apa? Dengan pasar modal. Jadi ini definisinya nih. Sarana, wadah bagi yang memerlukan dana jangka panjang dan juga yang kelebihan dana. Ada yang memerlukan untuk investasi di pasar finansial. Sarana atau wadah untuk bisa mempertemukan antara penjual dengan pembeli. Itu untuk pengertian pasar modal. Jadi di sini nih kita bisa melihat untuk pasar modal di sini ini udah bertambah lagi. Ini tahun 2000 berapa ini? 16-an. 542 emiten, dan itu juga angkanya juga akan terlalu bertambah. Ada siapa saja di pasar modal ini? Untuk Anda lihat, ada Garuda, ada BCA, ada BNI, ada Wika. Ini semua merupakan perusahaan yang sudah go public, baik itu di sektor manufaktur, di perusahaan dagang, perusahaan jasa, perbankan syariah, perbankan konvensional, dan lain sebagainya. Itu jadi satu. Di perusahaan sudah go public bertransaksi di pasar modal, membeli atau menjual saham itu di pasar modal. Oke, jadi kenapa sih kita harus memperdagangkan, kita harus melakukan transaksi di pasar modal? Kenapa sih kita harus mempunyai saham? Sebenarnya pasar modal itu fungsinya untuk apa? Kan tadi saya sampaikan, yang namanya pasar modal itu merupakan pasar untuk apa? Untuk berbagai suatu instrumen keuangan yang jangkanya itu jangka panjang, dan nanti dari investasi atau instrumen keuangan tadi itu bisa diperjualbelikan, baik itu bentuknya apa? Surat hutang, obligasi, ekuitas saham, reksadana, dan lain sebagainya. Maka dari pasar modal itu memfasilitasi berbagai macam sarana dan prasarana untuk kegiatan jual beli. Jadi sebenarnya dari pasar modal itu mempunyai fungsi apa sih? Pertama, saving, tabungan. Jadi dengan pasar modal itu merupakan suatu alternatif bagi masyarakat yang dia itu sebenarnya pengen menghindari penurunan mata uang karena inflasi. Jadi sebagai sarana untuk saving. Sekarang ya, misalkan Anda punya uang 1 juta rupiah di tahun 2021. Uang 1 juta itu bisa untuk beli apa? Misalkan uang 1 juta itu bisa digunakan untuk membeli semua kebutuhan Anda sehari-hari selama 1 bulan. Dari sampo, sabun, baju, sepatu, pokoknya semua kebutuhan Anda bisa terpenuhi 1 juta. Terus ketika Anda nanti di tahun 2030, Anda bisa jamin nggak uang Anda 1 juta tadi bisa untuk membeli semua perlengkapan Anda? Pasti tidak akan bisa. Tidak akan mencukupi.
Karena apa? Karena harga barang kan juga akan naik. Maka nilai uang tadi kan juga akan turun. Bukan 1 juta nanti 21 tahun, 9 tahun yang akan datang itu uangnya semakin mengecil, bukan. Sama kalau ukurannya nominalnya sama, tetapi daya belinya nanti juga akan semakin turun. Jadi fungsi inflasi. Maka kita perlu menyimpan uang kita itu untuk kita investasikan. Dan kalau diinvestasikan, kalau kita beruntung, berarti nanti kita akan mendapatkan uang lebih dari itu. Manfaatnya juga akan lebih dari itu. Yang kedua, fungsi kekayaan. Jadi, masyarakat itu dapat mengembangkan nilai kekayaannya dengan berinvestasi dari berbagai macam instrumen pasar modal. Dan di sini, kalau kita berinvestasi dengan beli mobil, beli sepeda motor, pasti juga nilainya akan lama-lama akan turun. Dan juga namanya mobil kan juga akan mengalami penyusutan nilai. Oh, Anda beli Mio di tahun 2010 misalkan harganya 15 juta. 2021 motor itu harganya berapa? Nyampe misalkan belinya 15 juta ya. Sekarang di 2021 nyampe 10 juta enggak? Nggak mungkin nyampe. Pasti harganya juga akan semakin turun. Karena nilai barang itu lama-lama akan juga akan turun. Dan juga misalkan Anda berinvestasi dengan membeli rumah. Oke, memang kalau rumah, tanah, bangunan itu nilainya akan semakin lama akan semakin tinggi. Tetapi apakah, saya punya rumah bangunan, itu misalkan dijual harganya 300 juta. Tetapi ketika waktu itu Anda mau perlu uang banget, langsung datang pembeli, ya bisa tidak. Karena katanya kalau misalkan terkait dengan pembelian rumah atau apa, itu kan kayaknya jodoh-jodohan. Nah, misalkan cepat ya cepat, misalkan lama ya lama. Maka terkait itu, kalau Anda berinvestasi itu untuk kekayaan, ya lebih baik Anda menginvestasikan uang Anda itu ya di pasar modal. Karena apa? Karena kapan Anda merasa Anda punya kelebihan uang, ya itu bisa segera Anda realisasikan keinginan Anda untuk membeli saham. Tetapi ketika Anda mau menjual, itu juga segera bisa diperjualbelikan. Terus selanjutnya fungsi likuiditas. Jadi instrumen pasar modal itu umumnya itu mudah untuk dicairkan. Sehingga di sini sangat memudahkan masyarakat untuk memperoleh kembali dananya. Jadi misalkan saya punya saham 100 lembar atau 1 lot dari saham Jarum 76. Saya pengen segera menjual itu karena saya perlu uang. Ya, Anda langsung bisa menawarkan di pasar modal di bursa efek tadi. Maka pasti akan segera bisa terjual kalau memang saham dari perusahaan Anda itu merupakan saham yang bagus, akan segera terjual. Beda kalau misalkan tanah, rumah, pasti juga prosesnya akan lama. Terus selanjutnya fungsi-fungsi pinjaman. Jadi pasar modal itu merupakan sumber pinjaman bagi pemerintah maupun perusahaan untuk bisa membiayai kegiatannya. Nah, misalkan kita bisa memberikan suatu gambaran transaksi di pasar modal. Jadi di sini pertama ada pihak yang kelebihan dana. Di sini ada 2 pihak, yaitu pemilik dana, yang kedua pengguna dana. Siapa sih sebenarnya pemilik dana itu? Jadi pihak yang memiliki sejumlah uang yang dia itu mempunyai maksud untuk berinvestasi. Itu pemilik. Kalau pengguna itu siapa? Ya, mereka yang membutuhkan dana. Untuk apa? Untuk dia kelola. Sehingga dia bisa untuk menjalankan usaha. Ketika pemilik tadi menyerahkan dana, menyerahkan uang kepada pengguna, maka di sini pemilik dana itu akan mengharapkan apa? Imbalan. Imbalannya berupa apa? Ada capital gain.
yang diharapkan seperti itu, tapi juga kadang akan mendapatkan loss, capital loss, kerugian. Jadi seperti yang kita ketahui, untuk yang namanya investasi pasti juga akan ada yang rugi, tapi juga banyak juga yang untung. Maka itu disebut dengan resiko. Jadi imbal balik dari dana atau dari uang yang dikeluarkan oleh pemilik tadi itu disebut dengan capital gain. Ini capital gain, imbal baliknya. Tetapi kalau misalkan mengalami kerugian namanya capital loss. Jadi seperti itu merupakan tabel dari imbal balik penyaluran dana. Jadi ada dua pihak, pemilik dana dan pengguna dana. Pemilik dana itu menginvestasikan uangnya kepada pengguna dana. Nanti pengguna dari hasil investasinya tadi itu akan diinvestasikan, misalkan membangun gedung, untuk tambah ekspansi usaha dan sebagainya, sehingga nanti pemilik dana akan mendapatkan keuntungan berupa apa? Berupa capital gain. Oke, selanjutnya ini aliran dana dan efek dalam pasar modal. Jadi sebelum masuk ke situ, saya akan memberikan pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan sebenarnya dalam pasar modal itu ada 4 fungsi, dan di sini sangat berperan sekali dalam perekonomian suatu negara. Coba Anda sebutkan 4 fungsi dalam pasar modal itu dan jelaskan. Kuis yang kedua ya. Terus kuis yang ketiga, Anda jelaskan pengertian dari investasi. Dan coba sebutkan antara perbedaan investasi dengan menabung. Oke? Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan aliran dana dan efek dalam pasar modal. Oke, pihak-pihak yang membutuhkan dana, baik itu di sini ada perusahaan, baik itu ada pemerintah, ini pihak yang membutuhkan dana. Caranya gimana kita memerlukan dana? Yaitu dengan menerbitkan instrumen keuangan, bisa berupa saham ataupun berupa obligasi untuk bisa memenuhi dana. Kalau kita pinjam ke bank, nah kalau pinjam ke bank berarti kan setiap bulan kita harus mengangsur. Ada cicilannya kan kalau pinjam ke bank. Tetapi kalau kita menggunakan media atau penerbitan saham atau obligasi, kita punya kewajiban untuk memperbaiki kinerja keuangan kita, sehingga nanti perusahaan akan memperoleh profit. Nah, keuntungannya bagi pemegang saham atau pemilik dana apa? Mendapatkan capital gain. Terus kalau kinerja keuangan kita bagus, dari pemilik dana itu ingin menjual saham yang dia miliki, saham perusahaan kita, berarti kan nanti harga sahamnya akan semakin bagus, akan semakin tinggi. Berarti keuntungannya juga dari hasil penjualan saham. Ataupun dari selisih lebih antara harga beli dengan harga jual tadi, capital gain. Terus tadi kalau misalkan setiap tahun perusahaan mendapatkan keuntungan lebih, berarti kan perusahaan akan membagikan dalam bentuk dividen. Jadi di sini tadi ya saya sebutkan ada perusahaan, ada institusi yang membutuhkan dana tambahan sehingga akan menerbitkan instrumen keuangan bisa berupa saham maupun obligasi. Jadi di sini ada pihak lain. Pihak lain itu siapa? Pihak lain itu yaitu pihak yang kelebihan dana, pemodal, investor. Nah, dia akan membeli secara langsung instrumen keuangan yang kita terbitkan tadi, yaitu berupa saham maupun obligasi. Sehingga di sini pada aliran dana di sini itu transaksi semua akan masuk di pasar modal. Jadi di sini dijelaskan untuk aliran dana dan efek di pasar modal. Ini aliran dana ini seperti ini. Jadi pasar modal itu merupakan suatu perantara bagi perusahaan, perantara bagi instansi yang sudah go public.
yang mereka itu memerlukan tambahan dana. Jadi instansi tadi atau perusahaan tadi itu memberikan penawaran berupa apa? Berupa surat berharga. Nah, ada satu sisi lagi, ada pemodal atau investor, dia itu mempunyai kelebihan dana. Nah, dia ingin menyalurkan dananya tadi agar bisa mendapatkan keuntungan dengan bertransaksi di pasar modal. Jadi di sini ada pertukaran efek dan dana dari kedua belah pihak. Jadi aliran dana di pasar modalnya itu seperti itu. Lanjut, sebenarnya peran bursa efek itu apa sih? Pertama, menyediakan sarana perdagangan efek. Jadi sebagai fasilitator bagi pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, sebagai fasilitator, sebagai yang memberikan fasilitas. Itu peran dari bursa efek. Jadi nanti dari pihak yang kekurangan dana tadi akan memperoleh dana murah, yaitu di pasar modal. Selanjutnya untuk peran dari bursa efek itu yaitu membuat peraturan, mengupayakan likuiditas. Jadi terkait dengan peran dari bursa efek di sini, memberikan peraturan mengupayakan likuiditas. Jadi kaitannya sama melalui mekanisme dalam suatu pasar modal itu di pasar sekunder. Kan pertama ada pasar primer, pasar sekunder. Pasar primer itu kan pertama dari pihak yang kelebihan dana. Dari para broker kepada pemilik perusahaannya secara langsung atau kepada yang menerbitkan saham atau obligasi. Nanti selanjutnya dari pembelian saham atau obligasi di pasar pertama tadi atau pasar perdana langsung akan didistribusikan di pasar sekunder. Jadi yang kedua itu kita bisa memberikan likuiditas dan juga nilai pasar terhadap kekayaan perusahaan, sehingga di sini merupakan nilai ekonomis dan juga merupakan jerih payah dari para foundernya, para pendirinya. Jadi melalui mekanisme di pasar sekunder, pemegang saham itu bisa menjual sebagian ataupun seluruh sahamnya, ataupun jika perusahaan itu dilikuidasi. Transaksinya di di bursa efek, di pasar modal. Selanjutnya, mencegah praktek yang dilarang di bursa. Misalkan ada kolusi, pembentukan harga yang tidak wajar, insider trading, itu tidak bisa terlaksana di pasar modal. Karena apa? Semua akan diawasi oleh pihak otoritas jasa keuangan. Jadi tidak bisa melakukan untuk kolusi ataupun juga harganya dimonopoli, nggak bisa. Itu semua akan bisa dilihat kejanggalannya oleh pihak otoritas jasa keuangan. Jadi insya Allah untuk transaksi yang ada di bursa itu juga bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kaitannya sama riba atau gimana. Nah, Anda kalau misalkan takut seperti itu, Anda ambil aja misalkan terkait dengan pembelian saham perusahaan syariah. Kalau perusahaan syariah kan juga sudah ada legalitas halalnya dari pihak MUI. Itu nanti ambilnya dari perusahaan yang syariah, misalkan JII atau dari BRI syariah dan lain sebagainya. Masyarakat bisa berpartisipasi dalam perekonomian, sehingga di sini kalau masyarakat itu sudah berpartisipasi penuh dalam pasar modal, maka akan tercipta perekonomian yang lebih bagus lagi. Dan juga menyebarluaskan informasi bursa terkait dengan transparansi.
Jadi untuk peran bursa efek yang pertama itu menyediakan sarana perdagangan efek. Jadi di bursa efek itu merupakan atau memberikan fasilitas. Ada fasilitas untuk melakukan suatu interaksi antara pembeli dengan penjual, antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Untuk apa? Untuk bisa menentukan sebenarnya harga saham itu berapa. Harga saham yang diperjualbelikan itu berapa. Ataupun misalkan kita tinjau dari segi lain, di pasar modal itu bisa memberikan suatu kemudahan untuk bisa melakukan transaksi. Sehingga di sini kedua belah pihak itu bisa melakukan transaksi tanpa melalui tatap muka secara langsung. Anda di Surabaya misalkan pengen membeli saham PT Gudang Garam. Anda tidak perlu datang ke pabriknya, enggak. Tetapi Anda cukup menggunakan Android Anda atau menggunakan laptop Anda karena Anda sudah mempunyai akun di bursa. Anda langsung bertransaksi lewat di rumah aja sambil duduk manis, Anda bisa melakukan pembelian maupun penjualan saham. Jadi tidak perlu bertemu secara langsung seperti di pasar tradisional, tidak perlu. Jadi pada saat dewasa ini, kemudahan dalam melakukan transaksi itu bisa lebih sempurna. Karena apa? Karena sistem yang digunakan dalam bursa efek itu sudah menggunakan Jakarta Automatic Trading System. Jadi semua sudah berbasis komputer. Selanjutnya yang kedua, membuat peraturan untuk pengupayaan likuiditas. Jadi dalam pasar modal itu mengupayakan atau memberikan kesempatan kepada pemodal untuk bisa menentukan returnnya itu berapa, keuntungannya diharapkan itu berapa. Jadi dengan kondisi seperti ini mendorong untuk perusahaan itu untuk bisa memenuhi keinginan pemodal. Jadi agar pemodal itu lebih puas lagi berinvestasi di pasar modal. Jadi gimana caranya? Dari harga sekuritas. Tingkat kepuasan yang diharapkan oleh suatu konsumen itu menentukan bagaimana pemodal atau konsumennya atau investornya itu menanam dananya dalam surat berharga ataupun dalam sekuritas. Nanti ini akan masuk dalam bab selanjutnya. Terus dalam pasar modal itu juga akan mencegah praktek yang dilarang. Ada korupsi, pembentukan harga yang tidak wajar atau insider trading. Karena apa? Di pasar modal itu semuanya sudah dimonitor, dipantau oleh otoritas jasa keuangan. Kewajiban untuk perusahaan yang sudah go public itu mempublikasikan laporan keuangan. Laporan keuangan itu juga merupakan hasil audit dari auditor eksternal atau auditor yang dipilih oleh suatu entitas tersebut. Jadi udah benar-benar bisa untuk laporan keuangan yang dipublish itu sudah laporan keuangan yang merupakan hasil audit dan juga diawasi dari pihak OJK. Selanjutnya di sini dalam pasar modal itu juga memberikan kesempatan kepada investor untuk bisa menjual kembali dari saham yang dimiliki ataupun surat berharga lainnya. Jadi kalau misalkan perusahaan itu atau investor itu bisa melikuidasi surat berharga yang dimilikinya pada setiap saat dari investor itu inginkan. Terus kalau misalkan di sini untuk investor itu kalau misalkan dalam perusahaan pasar modal itu tidak ada, maka kalau misalkan investor itu punya saham, maka kalau mau menjual ya nunggu ada pencairan dari entitas. Sampai entitas itu akan pencairan surat berharga. Sehingga pada saat itu baru pemegang saham itu akan melikuidasi dari saham perusahaannya. Jadi di sini akhirnya efeknya apa? Investor itu akan kesulitan untuk bisa menerima uangnya kembali. Maka kalau dengan adanya pasar modal itu tidak akan terjadi karena kapanpun dari investor itu mau menjual saham atau surat berharga yang dimiliki, insya Allah pasti juga akan segera ada pembelinya. Terus selanjutnya
dengan adanya pasar modal itu menciptakan peluang kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam perekonomian. Misalkan masyarakat yang berpenghasilan kecil itu mempunyai kesempatan untuk bisa mempertimbangkan untuk gimana sih saya punya uang ini akan saya gunakan untuk apa. Jadi kalau misalkan mau bertransaksi di pasar modal ya bisa-bisa aja. Misalkan selain menabung, uang itu bisa dimanfaatkan melalui pasar modal untuk investasinya di pasar modal. Nah, walaupun awalnya sedikit lama-kelamaan kan juga akan semakin banyak. Sehingga nanti kemungkinan juga akan punya saham yang mayoritas. Ya, intinya apa? Disiplin itu tadi. Yang kelima, pasar modal itu bisa mengurangi biaya informasi ataupun biaya transaksi surat berharga. Jadi investor itu berinvestasi itu tidak hanya saya pengen beli ini, pengen membeli saham ini, jangan. Tetapi juga Anda perlu melihat bagaimana bagaimana informasi keuangan dari suatu entitas tersebut. Jadi keputusan investasi itu didasarkan pada tersedianya informasi akurat dan dapat dipercaya dari suatu entitas. Nah, informasi itu bisa diperoleh di mana? Diakses di mana? Di pasar modal, di bursa efek. Maka di sini biaya informasi itu bisa diklasifikasikan ada dua. Ada biaya pencarian, ada juga biaya informasi. Search cost itu apa? Informasi tentang perusahaan. Di dalamnya ada biaya eksplisit, ada biaya iklan. Jadi di sini dengan adanya biaya pencarian itu, biaya pencarian juga tidak akan mahal daripada Anda nanti misalkan mencari informasi harus mendatangi perusahaan satu persatu. Itu akan memakan waktu, akan memakan biaya yang lebih mahal. Terus yang kedua, biaya informasi. Misalkan Anda pengen membandingkan bagaimana harga saham PT Unilever dengan PT Sido Muncul misalkan. Nah, di sini Anda bisa melihat dari informasi yang ada di perusahaan masing-masing, bagaimana kelebihan, bagaimana kekurangan dari atau kelemahan dari surat berharga tersebut. Misalkan terkait dengan dividennya seperti apa. Itu biaya informasinya juga akan lebih murah. Karena apa? Karena bisa diakses di manapun, tidak harus mendatangi di perusahaannya. Nih, jadi kita bisa dengan adanya pasar modal itu bisa memberikan manfaat banyak sekali bagi perusahaan atau entitas. Itu merupakan sumber pembiayaan dengan apa? Dengan menerbitkan saham, obligasi ataupun surat berharga yang lain. Dan juga dengan adanya penerbitan saham, obligasi atau surat berharga lain tadi, sehingga mengakibatkan adanya penyebaran kepemilikan. Semua lapisan semua masyarakat bisa memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi pemilik di suatu entitas yang sudah go public. Maupun di masyarakat itu bisa menciptakan lapangan kerja. Caranya bagaimana? Misalkan masyarakat itu atau misalkan perusahaan itu sudah tambah modal dari pemodal tadi, sehingga ada ekspansi usaha. Ekspansi usahanya tadi bisa merekrut karyawan, akhirnya kan bisa mengurangi pengangguran. Bagi negara, itu bisa keterbukaan dan juga iklim profesional atau iklim usaha yang lebih bagus lagi, lebih meluas lagi. Investornya untuk apa? Untuk berinvestasi. Itu beberapa manfaat dari pasar modal. Ini, misalkan kita lihat di pasar modal bursa efek itu ibaratnya mall. Jadi mallnya itu siapa sih? Ya BEI itu. Bursa efek itu kayak mall. Jadi di dalamnya itu diperjualbelikan. Toko-tokonya itu para anggota bursa. Tokonya itu anggota bursa. Toko A misalkan ya, itu berarti anggota bursa. Misalkan ada satu Martina Berto, toko B itu ada Unilever, toko C ada Gudang Garam, toko D ada Aneka Tambang, dan lain sebagainya. Yang diperdagangkan itu apa barangnya? Ya perusahaannya tadi. Pembelinya siapa? Investor.
Jadi misalkan Anda dapat gambaran, oh bursa efek itu merupakan suatu mall, rumah yang di dalamnya itu banyak toko-toko, banyak perusahaan yang sudah go public di situ. Oke, saya kira untuk penjelasan di bab 1 untuk pengenalan pasar modal seperti itu. Mudah-mudahan dari penjelasan saya bisa Anda pahami dan bisa diterima. Untuk ini ada tugas Anda, ini bisa Anda kerjakan secara kelompok. Oke, nanti penjelasannya bisa kita diskusikan. Oke, untuk hari ini saya akhiri penjelasan dari saya. Ada salah dalam penjelasan materi, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.